ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu paralel dengan ya Markus 10 ayat 45. Dihabisin dulu Pak, jangan dipotong, dihabisin dulu. Itu apa namanya? Induk kalimat tadi saya paralelkan dengan kita paralelkan dengan Markus 10 ayat 45. Anak manusia diserahkan gitu kan. Ayo, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, kita yang seharusnya mati di kayu salib, kita yang seharusnya mati oleh karena hukum dosa, tetapi oleh kasih karunia Tuhan mengambil alih itu. Ya, dia menjadikan korban pengganti bagi kita sehingga kita yang manusia ini yang berdosa ini menjadi Oke Pak, tidak menjadi korban ini memperoleh kehidupan kita berbicara fakta. Faktanya yang tersalib itu Yesus atau Anda? Yesus. Jadi nggak usah menggantikan kalau Yesus yang tersalib. Dengar dulu Pak. Kalau Yesus yang tersalib berarti bukan Anda. Jadi kita nggak ngomongin Anda dan keluarga Anda ya. Oke? Baik? Iya. Maju kita. Jadi kita nggak bicarakan Anda dan keluarga Anda. Yang kita bicara yang tersalib aja. Iya. Saya ulang kembali sekali lagi. Yang tersalib Yesus atau Anda? Loh, Yesus. Jadi kita omongin yang tersalib aja ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya silakan dibaca secara selesaikan bacaannya Galatia 3:13. Selesaikan. Oke, Galatia 3:13. Ya. Sebab ada tertulis, ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke, pertanyaannya, siapakah yang digantung pada kayu salib terkutuk? Siapa orang itu? Yesus lah yang mengambil alih. Yesus, udah dijawab Yesus, udah. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Apa kita yang menanggung itu? Saya kau jangan bawa diri dan keluargamu lagi, Victor. Kita ini ngomongin Yesus. Itu seharusnya bagi orang yang percaya. Saya sampaikan ini supaya Anda juga mengerti gitu loh. Saya ngerti Pak. Itu kan ada berbicara tujuan. Kita belum berbicara tujuan. Kita berbicara siapa yang tersalib. Tujuannya nomor 2 nanti. Tenang aja. Sudah paham kan siapa yang tersalib? Yesus yang tersalib menurut Anda. Terus yang terkutuk siapa? Loh, Yesus jadinya. Ya, jadi menurut Anda yang terkutuk siapa? Loh, masa diulangi lagi? Siapa? Loh, masa diulangi lagi? Udah berapa kali? Yang terkutuk Anda atau Yesus? Alih tanggungan itu semua. Saya ulang kembali Pak Victor. Seharusnya kita yang terkutuk, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan itu diambil alih. Sekarang saya ulang, yang terkutuk Yesus atau Anda? Yesus. Oke, sip. Apa salahnya Yesus sehingga Yesus dikutuk? Tidak bersalah. Oke, tidak bersalah. Baik. Kalau begitu, apakah Galatia 3:13 bertentangan dengan Amsal 21:18? Dengerin dulu, dengerin pertanyaannya. Ini poinnya di sini. Apakah Galatia 3:13 bertentangan dengan Amsal 21:18? Silakan. Saudaraku, itu tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Ya, Yesus itu sebenarnya tidak kudus, ya. Dia yang mengambil rupa menjadi manusia, dia mengambil alih, ya, mengambil alih. Itu ada ngomong tujuan loh. Ya, menggantikan kita sebagai yang terkutuk. Makanya di Markus 14 Markus 10:45 menjadi tebusan bagi banyak orang itu di Saya ulang Pak ya. Ini kita ngomong jadi kita jangan bicara Pak. Kita kemana-mana deh. Kita bicara jangan membohongi diri sendiri dan publik. Kita tadi saya tidak membohongi diri saya sendiri. Kita tadi udah sepakat, Pak dengerin dulu. Kita udah sepakat di Amsal 21:18 itu masuk akal. Kita sepakat di sana. Artinya yang masuk akal adalah orang fasik yang menjadi tebusan. Masuk akal ya. Pak. Baik. Terus Ulangan 21, 22, 23 yang dihukum oleh Elohim juga orang fasik. Betul ya Bapak ya?
Galatia 3:13, yang dihukum terkutuk ini orang salah apa orang benar, Pak? Silakan. Orang salah yang jadinya dikutuk, disalib. Berarti Yesus punya salah. Jadinya Yesus punya salah atau enggak? Jadinya bersalah. Dia menjadi Yesus punya salah apa enggak? Gitu loh. Sederhana pertanyaannya, Pak. Coba buka. Pak Victor, ini bahasa Indonesia, Pak. Anda itu udah dewasa loh. Di dalam Galatia 13 itu, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti dengan jalan menjadi kutuk, dia yang memerankan kutuk itu apa? Mengambil alih kutuk itu sendiri. Pak, pertanyaan sederhana, Bapak. Yesus itu punya salah atau tidak punya salah, Pak? Akhirnya dia menjadi bersalah. Berarti Yesus bersalah ya. Akhirnya dia menjadi bersalah karena dia mengambil cukup. alih. Hanya satu-satunya di muka bumi ini mengatakan Yesus punya salah loh. Cuman Anda loh. Loh, coba analisa dulu di dalam silakan analisa sendiri. Galatia 3 ayat 13 itu. Analisa dulu, keluarkan dulu maknanya. Ayo. Silakan. Ketika Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, dia menjadi kutuk, dia menjadi bersalah gitu loh. Ya, dia menjadi bersalah. Ya, karena kita jadi menurut Anda kesimpulannya ya, Pak. Kesimpulannya dia mengambil alih peran itu. Kesimpulannya Yesus itu mengambil alih peran itu menjadi terkutuk. Iya. Kita yang terkutuk. Kesimpulannya aja, Pak. Yesus punya salah sehingga kesimpulannya, Pak, menurut Pak Victor, Yesus punya salah sehingga Yesus terkutuk, betul? Betul? Kok susah sih? Anda yang susah muter-muter loh. Kok susah sih? Ayo nalar dulu ayat itu. Ayo. Dinalar dulu ayat itu. Ayo. Ya, saya nalar lagi ya. Kita ulang lagi nih sepertinya nih. Yesus yang terkutuk di dalam salib. Baca dulu pelan-pelan. Yang ini udah dibaca, Pak. Yang terkutuk di tiang salib siapa, Pak? Baca dulu pelan-pelan. Yang terkutuk di tiang salib siapa, Pak? Pertanyaannya sampean itu dari tadi itu bolak-balik dijawab. Karena Anda nggak konsisten, Pak. Juga tidak mengerti juga. Karena Anda nggak konsisten, Bapak. Saya ulang, saya baca ya, Pak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Tunggu dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Katanya suruh saya baca. Kenapa Anda yang baca? Tapi tunggu dulu sampai di situ. Maknai dulu kata itu. Saya baca dulu, Pak. Saya selesaiin dulu. Jangan kalau langsung kamu selesaikan semua nanti kamu nggak mengerti. Enggak, Pak. Saya selesaiin dulu. Kalau gitu Pak Victor yang jadi Kristen. Pak Victor yang ngomong dulu deh. Krusial banget. Kalau begitu kita persilakan, Pak. Tidak mengerti maka kamu tidak menjadi Kristen. Kita semua diam di sini. Sepertinya diskusi ini mandek. Pak Victor silakan bicara sampai puas. Setelah Anda ngos-ngosan baru saya lagi. Anda yang bicara sampai puas. Kita diam semua. Silakan. Silakan ngomong, Pak. Sampai puas Anda bicara, silakan, Pak. Buka mic-nya, Pak. Setelah Anda ngos-ngosan baru saya lagi. Silakan. Silakan, Pak Victor. Oke. Sampai puas, Pak. Monggo. Sampai puas ya? Iya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kristus telah menebus kita ya dari hukum Taurat. Awalnya kitalah yang terkutuk ya. Dengan jalan menjadi kutuk itu diganti oleh dia menjadi kutuk, berarti kesalahan kita telah diambil menjadi kutuk, telah diambil oleh dia ya, karena kita ya untuk menggenapi seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan tadi. Kok mati? Ya. Terus, Pak, saya dengar, Kak. Sampai ada ngos-ngosan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, ya. Berarti dia telah mengambil peran pengganti supaya kita yang seharusnya mati terkutuk itu diambil peran oleh dia. Jadi makanya korelasinya dengan Markus 4:10 dan 45 itu menjadi tebusan bagi banyak orang.
Di situ poinnya Bapak. Makanya jangan menelaah ini tidak langsung apa sih gitu loh. Harus dengan hati-hati supaya bisa korelan dengan ayat-ayat yang lain. Gitu loh Pak, biar sejajar. Gitu loh. Ya. Sudah ngos-ngosan saya. Oke, makasih. Udah ngos-ngosan. Makasih. Setelah Anda ngos-ngosan panjang lebar berbicara, saya akan mau menyimpulkan supaya nggak bolak-balik. Sederhana pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Yang terkutuk di tiang salib di situ adalah A. Pak Victor, B. Yesus. Jawab. Yesus. Oke, terima kasih. Yang kedua, lanjut. Apakah boleh mengutuk orang yang tidak bersalah? A. Boleh, B. Tidak. Apakah boleh mengutuk orang yang bersalah? Kalau boleh-boleh boleh aja. Saya ulang pertanyaannya, Pak. Pasang kuping. Tapi itu bukan soal ujian, itu pakai ABCD. Apakah boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja. Iya, boleh-boleh aja. Apakah Yesus punya salah? A. Punya, B. Tidak. Awalnya tidak bersalah, tetapi dijadikan menjadi bersalah. Oke. Apakah kesalahan Yesus? Silakan diterangkan sampai ngos-ngosan. Ini kan putar bolak-balik dari tadi itu. Tidak paham juga. Dengerin pertanyaannya Pak. Apakah kesalahan Yesus? Silakan Anda bicara sampai ngos-ngosan. Silakan. Silakan Pak. Giliran Anda. Tidak paham juga ya. Apakah kesalahan Yesus? Apakah perbuatan baik yang dilakukan sebuah kesalahan? Tapi kalau Anda mengatakan itu sebuah kesalahan, terserah Anda. Tapi begini ya, oleh karena kasihnya ya, dia yang tidak bersalah menjadi dipandang bersalah. Ya, oleh karena kasihnya kepada kita, dia yang tidak bersalah menjadi dipandang bersalah. Oleh karena itulah dia menjadi kutuk untuk menjadi pengganti kita. Di situ poinnya Bapak. Ya. Udah selesai ngos-ngosannya? Sudah selesai ngos-ngosannya. Baik, gantian saya lagi ya. Tadi Pak Victor udah menjawab yang terkutuk adalah Yesus. Orang yang dikutuk itu pasti punya salah. Sekarang Pak Victor jelaskan, terangkan apakah atau apa saja kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk di tiang salib. Silakan Anda kemukakan di sini sampai ngos-ngosan. Kesalahan Yesus, silakan. Tidak paham juga ya. Berarti Anda seolah-olah mengatakan begini ya. Kalau kesalahan itu harus real ya, yang dia lakukan sendiri baru itu merupakan kesalahan. Ya, dasar Yesus oleh karena kasihnya ya kepada kita, dia Yesus itu yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Ya, jadi kesalahannya itu seperti apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita mau membuat itu sebuah kesalahan. Nah, karena dia yang tidak bersalah itu dipandang menjadi bersalah karena kita. Ya, makanya perannya itu diambil alih oleh dia. Kok ketawa? Enggak ada yang lucu di situ. Enggak Pak, saya injak sembal tadi, pakai injak ini. Ya, terusin Pak. Dari tadi pertanyaanmu kan itu bolak-balik aja. Injak. Pak Ampi jangan diam dulu, saya berdua sama dia. Kalau jangan tidak paham, ya karena Anda tidak paham makanya Anda Islam. Oke, saya lagi Pak, selesai ngos-ngosannya saya lagi ya. Saya ulang lagi. Menurut Pak Victor, yang terkutuk di tiang salib bukan Pak Victor tapi Yesus. Itu jawaban Anda, jadi Yesus terkutuk. Orang yang dikutuk di tiang salib adalah punya salah. Yang dikutuk adalah Yesus, berarti Yesus punya salah. Sampai detik ini Bapak, Anda belum bisa menunjukkan apakah kesalahan Yesus sehingga dia mati terkutuk di tiang salib. Coba sebutkan sini kesalahan Yesus. Silakan Pak, tunjukkan kesalahan dia
sampai Anda ngos-ngosan. Saya tunggu lagi. Silakan. Kalau dari perspektif manusia ya. Kalau kita dari perspektif kita sendiri, kesalahannya karena dia mengasihi kita. Itu kesalahannya. Kalau seandainya dia menjadi saya atau saya menjadi dia, saya tidak akan memberikan itu. Oke, itu baik. Kesalahannya. Jadi kesalahan ya cukup Pak. Tapi karena kita sedang berbicara perspektif ilahi, ya perspektif Tuhan, maka ya oleh karena kasihnya, ya kasihnya itulah yang membuat dia melakukan yang harus menjadi terkutuk itu. Baik. Tapi kalau jawaban manusia ya, seandainya silakan terusin sampai ngos-ngosan. Ya, seandainya saya adalah Yesus mungkin saya tidak akan melakukan itu. Tetapi karena dia Yesus yang berasal dari surga, yang dia adalah anak Allah, maka dia melakukan itu. Dan tujuan utamanya adalah di situ. Ya, tujuan utama Yesus datang ke dunia ini mengambil rupa menjadi seorang manusia adalah untuk menebus manusia itu dari hukum dosa. Ya, sudah, itu Pak. Tujuannya. Sudah ngos-ngosannya Pak. Yang lain, ya. Enggak ditanya tujuan, kita, Pak. untuk menyelamatkan saya dengan Anda. Enggak. Kalau Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan diselamatkan. Tetapi ya karena Anda berpikirnya terlalu selalu hatinya tidak mau terbuka, ya seperti inilah jadinya. Bertanya dan memutar-mutar begitu terus. Gantian ya Pak ya. Paham. Gantian ya Pak ya. Lu saya belum ngos-ngosan. Oh ya, terusin Pak, sampai ngos-ngosan, sampai muntah darah Pak. Silakan. Saya jelasin lagi. Iya Pak. Ya dengarkan ya. Keluarkan semua yang liurnya Pak. Ya, keluarkan semua. Saya akan keluarkan dulu. Kasih pertanyaan. Ya, saya nggak perlu bertanya. Dia rimpi, dia ngomong terus. Mau nyambung apa nggak nyambung? Inilah kualitas Kristen kalau diskusi begini, nggak apa-apa. Silakan. Ya nggak apa-apa. Baru kali ini saya baru langsung ketemu dengan orang seperti Anda. Oke lah. Ya. Kenapa dia harus lakukan itu? Menjadi kutuk bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, karena pada pertamanya ketika Allah menciptakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi semua yang ada di dalam diri Allah itu diberikan kepada manusia kecuali kemahaannya. Makanya di dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 dikatakan di sana, dibentuklah manusia itu dari tanah liat. Ya, materi yang terbatas, baru diembuskanlah nafasnya, ya, sehingga manusia itu hidup. Jadi, ya, manusia itu apa yang dimiliki Tuhan diberikan kepada yang terbatas itu tadi. Ada yang tidak terbatas diberikan kepada yang terbatas, sehingga manusia itu hidup. Nah, di pasal 3 manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa itu adalah keluar dari ukurannya. Ya, ukurannya. Inilah kualitas Kristen diskusi begini. Manusia itu adalah imago Dei. Dengarkan, saya belum ini. Belum muntah Pak ya. Ya, belum muntah ya. Tidak akan ngos-ngosan saya. Sampai pagi saya layani. Ya. Ya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, berarti keluar dari rupa gambar dan rupa Allah tadi. Ya, sehingga manusia itu mati. Suatu gambaran ilahi tadi keluar dari diri manusia itu. Maka untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah itu kepada diri manusia itu harus dikerjakan oleh yang ilahi itu. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Ya, oleh karena itulah dia yang rupa Allah itu, ya, dia yang adalah Allah itu mengambil rupa menjadi seorang manusia supaya apa? Supaya menjadi tebusan bagi banyak orang, dan rupa Allah yang tadi yang hilang itu kembali kepada manusia itu, sehingga manusia yang penuh dosa itu diperdamaikan dengan Bapa. Ya, saya barusan menerima telepon dari istrinya Pak Pitor. Pak Andi, tolong di mute, kasihan suami saya nanti sakit, jangan dibiarkan ngos-ngosan. Benar Pak Ampi, istrinya nelpon saya, tolong di mute aja suami saya lagi sakit Bang. Pak Andi, tolong di mute, kasihan, karena suami saya kayaknya stres, lain ditanya lain dijawab. Itu telepon dari istrinya Pak Ampi. Jadi nggak apa-apa ya, saya mute dia Pak Ampi ya.
Istrinya yang telepon saya loh, Silakan. bahkan Pak RT ke rumah dia. Kenapa Pak Anti lagi kumat? Gitu katanya Pak RT. Gitu. Kumat dia. Jadi cuman satu jawaban tadi yang kena atas pertanyaan, tunjukkan kesalahan Yesus sehingga Yesus dikutuk di tiang salib. Cuman satu jawabannya, yaitu karena kasihnya. Jadi kasihnya Yesus adalah kesalahan dia, itu doang. Yang lain tidak. Menurut istrinya dan Pak RT nelpon saya, Pak Ampi, dimaklumi aja, Pak Victor sedang masih dalam berobat jalan. Jadi dimaklumi, itu Ampi. Gitu Ampi ya. Gimana Ampi? Hendy, Ya. Hendy Celebe, saya bisa bertanya satu pertanyaan saja. Iya silakan. Betul. Menurut Pak Hendy, apa seseorang yang sudah benar, apakah dia perlu untuk ditebus atau digantikan begitu? Menurut ini, Abang. Kalau soal tebus menebus itu dalam hal manusia nggak ada. Yang ditebus itu utang. Jadi bukan manusia gitu loh. Bukan dosa yang ditebus. Dosa itu ditanggung masing-masing. Diterangkan Yesus. Begini Abang. Saya jawab dulu pertanyaanmu. Jadi Iya, soal tebus menebus tidak ada urusan dengan dosa manusia itu. Dosa kita ditanggung masing-masing. Itu jawaban saya, Ampi. Oke lah, menurut Abang seperti itu. Artinya begini Abang, kalau orang yang sudah benar, apakah ia perlu untuk ditebus lagi atau tidak? Kalau dia sudah benar. Saya udah bilang tadi, pertanyaan Anda itu saya udah jawab. Mau dia benar, mau dia salah, ya tidak ada tebus-tebusan dalam hal benar dan salah. Yang ditebus itu BPKB. Dengerin dulu pertanyaan jawabannya. Yang ditebus itu BPKB yang ada gadai, surat tanah, sertifikat, itu yang ditebus, bukan dosa gitu. Tapi begini Abangku, begini, kalau Abang bilang tidak ada penebusan, di dalam hadis Nabi berkata bahwa di satu waktu akan ada penebusan. Ntar dulu. Baru saya terima telepon dari Pak RT sama istrinya, Pak Victor dibawa ke rumah sakit. Tuh dia turun sendiri toh. Ayo lu, tanggung jawab lu, bukan gue ya. Dia ngomong sendiri panjang ngos-ngosan. Nah, akhirnya apa? Kehabisan napas. Dibantu oksigen dia. Ayo lu, siapa yang salah? Bukan gue ya, biaya dulu ya. Lebih baik tadi kau luruskan dulu Pak Victor Ampi, bahwa dia sudah akui Ampi, Yesus itu mati terkutuk dan Yesus punya salah. Lu lurusin dulu dia Ampi, si Victor itu, silakan. Ampi, mending lurusin Pak Victor daripada lu kemana-mana baca hadis nggak jelas. Karena di konsep Islam itu tidak, karena di konsep Islam itu nggak ada tebus menebus. Yang jelas dosa kita, dengerin dulu, dosa kita ditanggung masing-masing. Kalau umat Islam berdosa itu mengakui dirinya berbuat salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah langsung, nggak melalui perantara siapapun. Itu ya. Sekarang kau luruskan dulu Victor itu, kasihan itu ke rumah sakit dia. Ayo, berdosa dia mengatakan Yesus terkutuk. Ayo lurusin. Begini Abangku, kenapa saya bertanya begitu? Lah Abang kan menjawab bahwa tidak ada penebusan. Artinya manusia itu tidak ada penebusan. Toh yang ditebus cuma ada BPKB dan yang lainnya. Tetapi penebusan ini, konsep ini juga ada di dalam hadis begitu. Makanya saya bertanya, apakah hadis apa? Apakah baca hadisnya, hadis apa dulu, sahih apa enggak? Ya nanti saya kasih. Ya bisa. Hadis apa namanya, nomor hadis apa, nomor berapa, sanadnya hadis seperti riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim 2767. Pada hari kiamat Allah akan menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim
lalu berkata inilah penebus dari neraka. Begitu. Jadi ini penebusan. Jadi dia tebus. Nah, makanya saya bertanya, apakah orang yang sudah benar itu perlu untuk ditebus? Hadis itu menerangkan bahwa hai kaum muslimin yang sudah selamat masuk surga, lihatlah orang Yahudi itu menjadi penebusmu. Tidak Artinya, seperti itu. saya ngomong dulu kan, atau kau ngomong dulu lagi kayak si Victor sampai ngos-ngosan baru saya lagi. Gimana? Ya sudah, abang yang Oke. jelaskan, silakan ya, silakan. Ya kalau udah jelas bahwa kalau kami umat Islam itu dijamin masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Terus diperlihatkan nanti, lihatlah Yahudi, lihatlah orang kafir itu menjadi penebusmu. Artinya apa? Dia cuma kita menunjukkan bahwa mereka itu tempatnya di neraka begitu. Buat apa lagi mau ditebus? Kita udah di surga kok. Artinya itu adalah bahasa yang memperuntukkan bahwa mereka itu neraka jahanam tempatnya. Kira-kira gitu jawabannya. Baik. Baik itu kalau saya melihat apa bahasanya abang, ini abang menjelaskan hal ini, tetapi tertulis di sini bahwa ini tentang penebusan. Kalau menurut ayat ini, Buat apa lagi ayat orang ditebus? Sudah di surga kok saya, misalnya saya udah di surga, buat apa lagi ditebus? di mana ayatnya di surga di sini? Tidak ada di sini. Ya terus coba baca lagi. Dikatakan pada hari kiamat, dengar, pada Ya, hari kiamat itu di mana Allah itu akan hari kiamat? pada hari kiamat Allah akan menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Menyerahkan setiap Yahudi dan Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berkata, ini adalah penebusmu dari neraka. Berarti Nasrani dan Yahudi ini menjadi penebus bagi orang-orang Islam. Begitu. Artinya di Jadi, situ kamu kan bertanya artinya yang kenapa? mana? Bro, kamu yang bertanya kenapa kamu yang nerangin sih? Atau Ya, kalau kamu yang nerangin, saya yang nanya. Nah, kau yang bertanya, saya nerangin, kok balik-balik sih? Di sini dikatakan penebusan. Iya, makanya saya diberikan luruskan. setiap luruskan. Ayo silakan. Tadi kan dibilang dari awal tidak ada dalam hal dosa itu untuk ditebus oleh orang lain. Di situ sebagai alat banding bahwa lihatlah Yahudi itu, lihatlah Nasrani itu yang tidak mengikuti perintah Sang Pencipta, ya itulah sebagai alat bandingmu bahwa mereka di mana nanti di hari kiamat sebagai hisab di sana. Itu tidak ada tebus menebus dosa itu. Ya tetap mereka Berarti ayat ini, abang, berarti ayat ini salah ya? Bukan salah, Anda tidak mengerti penafsirannya. Karena bagaimana sedangkan ditulis di sini penebus dari neraka? Artinya penebus dari neraka berarti orang Yahudi dan orang Nasrani ini menebus orang Islam supaya jangan masuk neraka. Begitu. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah orang yang sudah benar itu, orang Islam yang sudah dikatakan benar, sudah dikatakan akan masuk surga dan benar, memerlukan ini apa? Penebusan? Begitu. Kalau orang benar itu sudah tidak memerlukan penebusan. Boleh ganti. Kenapa di sini? Boleh ganti. Kenapa di sini dikatakan penebusan? Saya kan udah jawab tadi berkali-kali gitu ya. Tidak ada hal soal tebus menebus. Dalam hal di situ kata menebus bahwa mereka ini adalah yang sebagai alat uji imanmu waktu kau hidup di dunia ini, di hari kiamat itulah yang menjadi penebusmu waktu kau hidup di dunia tidak berbuat sama dengan mereka ini. Mereka semua orang fasik, tidak mengikuti perintah Tuhan, mereka orang kafir. Gak apa gunanya orang kafir menjadi penebus? Artinya di situ mereka ini menjadi alat uji kita agar tidak berbuat sama dengan mereka. Jadi memang menafsirkan suatu data itu tidak semudah yang anda pikirkan itu. Jadi pertama makanya, yang dari awal dengarkan dulu, saya belum selesai. Karena itu, Ampi, kalau orang ngomong itu dengarkan dulu. Kau ngomong juga kan saya dengarkan. silakan. Ya kan gitu.
Dari awal saya bilang masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada soal tebus menebus. Kita kalau umat Islam bersalah, istighfar, minta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dalam hal itu artinya perbandingan bahwa janganlah sama dengan Yahudi dan Nasrani itu. Itu sih jawaban sesederhananya. Makasih. Giliran saya. Ya, kau sekarang saya udah jawab ya. Kau meluruskan dulu, kembali ke topik. Luruskan dulu tadi pertanyaan Pak Victor bahwa Yesus itu mati terkutuk dan Yesus punya salah. Nah, itu dulu lu luruskan. Iya, nanti saya luruskan, sabar. Nah, itu dulu ini selesai. Selesai bagaimana abangku? Berarti ayat ini tidak benar karena di sini ya, dikatakan penebusan. Abang bilang menganggap penebusan. Kamu menganggap tidak benar, is okay. Memang sulit untuk menerangkan kepada kamu. Begini, karena di sini dikatakan penebusan, abang bilang bukan ya udah penebusan. Cukup. Di sini jelas-jelas penebusan. Sekarang kita dari kembali ke topik. Setiap kita muslim kembali ke topik. Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim diberikan satu-satu kepada setiap muslim. Lalu berkata, inilah adalah penebusmu. Ya ini udah, saya ikuti aja ya. Oke, penebusmu. Dikatakan dengan jelas daripada di sini. Panjang, kenapa abang bilang bukan penebus? Nanti daripada panjang, ya sudah, saya udah jawab berkali-kali. Itu kemampuan saya. Nah, kalau kau ngotot, memang kita nggak bisa ketemu di sini. Kamu kafir, kami muslim kan gitu, nggak bisa ketemu. Enggak, justru saya kafir, kau sudah benar. Kenapa mesti ada penebusan di sini perkataan? Artinya orang kafir itu menjadi alat uji kita bahwa kau jangan seperti orang kafir. Kalau orang benar itu sudah tidak perlu penebusan karena dia sudah benar. Saya lagi ngomong loh. Begitu. Ya orang, kalau kau nggak ada orang kafir, kalau kau nggak ada orang kafir, nggak ada alat uji kami, nggak ada alat banding kami di dunia ini. Itulah sebagai penebus. Di mana ayatnya alat uji dan alat pembanding? Tidak ada di sini. Di sini dikatakan. Di sini dikatakan secara jelas bahwa penebusan. Gantian bicara ya. Saya kasih contoh nih yang konkret. Ya. Babi itu diciptakan, kafir itu diciptakan sebagai alat uji bagi orang yang beriman. Nah, secara tidak langsung itulah alat penebus dosa. Artinya jangan Anda ikuti mereka. Jangan makan babi itu karena itu aturan hukumnya haram. Ya itu alat uji. Nah, itulah penebusnya secara tidak langsung, tidak berbuat seperti itu. Ya, jangan ikuti orang Yahudi. Kenapa? Karena dia mengingkari Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh, seperti itu pembahasannya. Oke? Kalau abang berbicara tentang pembanding seperti itu, tidak boleh makan babi, orang Yahudi tidak makan babi. Begitu. Jadi tidak ada pembanding di situ. Justru orang Yahudi taat terhadap hukum. Saya nggak mengatakan terus, Yahudi dan kenapa babi. Di sini, ya Allah, ini anak. Kenapa di sini Yahudi harus ikut di dalam ini, di dalam penebusan ini? Ini ditulis secara jelas bahwa penebusan diberikan Nasrani dan Yahudi kepada setiap muslim, kepada kalau setiap kamu nggak muslim. mau disiplin diskusi, saya udah jawab berkali-kali. Kamu kok nggak mau kembali ke topik begitu? Ini kok melebar. Sekarang, apakah kamu setuju dengan Pak Victor bahwa Yesus itu terkutuk karena punya salah? Setuju atau tidak? Kenapa abang kalau kita bertanya abang harus kembali ke Bebel? Kenapa? Iya, kembali ke topik tadi. Kembali ke topik. Kenapa abang alergi kalau bahas tentang agamamu? Udah, silakan. Saya udah jawab berkali-kali lo itu. Nah, ini topiknya tadi ini mengenai Amsal 21:18, Ulangan 21:22-23, Galatia 3 nomor 13. Pertanyaanmu saya udah jawab. Umat Islam itu kalau berdosa istighfar. Kalau hadis itu tadi saya udah jelaskan juga, bahwa janganlah kamu seperti itu. Ya kalaupun ada penebusan seperti itu ya baguslah. Artinya dosa-dosa kita diserahkan kepada Anda semua ya. Yang menang umat Islam juga toh. Kalau mau dijelaskan secara letterlet. Artinya baguslah kalau ada penebusan dosa di sana. Ya nanti umat Islam tambah manja, gua berbuat dosa aja deh. Karena nanti di hari kiamat dosa saya diambil semua sama orang kafir. Dan
Ya kalau mau dibaca secara letter-letter, ya udah umat Islam berdosa aja semua. Kalau hadis itu dibaca secara letter-letter, nanti kita di hari kiamat ditebus dosa kita semua ditumpahkan kepada orang kafir. Enak kali umat Islam itu. Nggak begitu cara menafsirnya. Nggak begitu cara menafsirnya begitu ya. Artinya ada usulnya bahwa pokoknya ajaran Islam itu kalau orang berdosa, ya dosa ditanggung masing-masing. Ya caranya istighfar, minta ampun kepada Allah. Hanya satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menduakan Tuhan. Jadi orang muslim, orang Islam yang meninggal di akhir hayatnya masih bisa syahadat, insya Allah masih ada surga tempatnya setelah melalui hisab ini semua kan gitu. Tapi kalau Anda mau secara letter-let, artinya bebannya nanti itu dosa saya semua sama Anda. Anda kok senang banget sih dikasih dosa sama kita orang ya? Ini si Ampi senang banget gitu. Kita umat Islam kasih dosa ke dia. Tapi nggak begitu cara menafsirnya. Enak banget loh umat Islam. Wah dosa aja kita maksiat. Di akhir kiamat nanti juga kita ditebus sama mereka. Nggak begitu. Artinya apa? Kau jangan seperti mereka. Nah itulah alat uji. Karena kita tidak seperti mereka, artinya secara tidak langsung kita tidak berbuat dosa. Sama dengan Hajar Aswad. Batu itu tidak bisa memberikan apa-apa. Mencium Hajar Aswad itu bukan menghapus dosa, tapi sunnah nabinya. Sunnahnya itu loh yang membuat kita menghapus dosa. Sunnahnya bukan batunya. Nah, itu. Jadi memang sulit. Tapi kalau secara letter-let tadi ya gak apa-apa lah ya. Umat Islam, kaum muslimin muslimat, secara letter-let enak kali kita ya. Semua dosa kita diambil sama kafir. Mau nggak teman-teman? Semua dibawa di YouTube juga. Mau nggak? Semua dosa kita orang kafir yang tebus. Mau nggak? Mau? Oh ini silakan, ini mau naik, silakan saya naikkan. Kalau bang, tunggu bang. Baik. Assalamualaikum. Mau nggak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nggak dosa kita bebas saja berbuat dosa di dunia ini. Di hari kiamat nanti juga dosa kita diserahkan sama mereka. Gimana Ustaz? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aku jawab Enak nih ya? Bang. Enak ya Pak ya? Ya enak lah kalau ditanggung sama mereka, tapi kan nggak gitu. Tapi nggak begitu cara mengartikannya toh Pak. Gimana Bang? Itu cara mengartikannya. Iya nggak gitu. Ya kalau begitu yang untung juga umat Islam. Dan memang mereka ini pengampunan dosa kayaknya mereka ini. Suka kali sama dosa gitu. Ambillah dosaku Ampi, ambil semua, udah. Aku itu mau nanya tadi Bang Andi. Masalah yang tadi siapa sebelumnya Bang Ampi ini. Beliau kan ngasih ayat di Galatia 3 nomor 10 itu kan. Nah ini sebentar saya buka Galatia 3. Di situ ada rancu juga Bang. Tapi ntar dulu Bang, baru saya telepon lagi Pak Victor benar-benar sakit, dibawa ke rumah sakit. Kadang ngos-ngosan bicara kepanjangan, nggak karu-karuan. Nah, Man, ntar dulu Ustaz. Man, lu telepon RT nggak Man? Tapi temannya Pak Victor kan, Man. Apa Bang? Lu nggak ditelepon Pak RT? Pak Victor katanya dibawa ke rumah sakit. Nggak? Oh enggak ya. Coba gua doang dan kira lu juga ditelepon. Ya silakan Pak. iya Bang Andi. Galatia 3 nomor 10 itu sebenarnya mengacu kepada orang Kristen sendiri sih kalau saya lihat ya Bang ya. Di situ kan tertulis tuh, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Orang yang tidak setia melakukan yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi terkutuklah orang itu yang nggak ngelakuin hukum Taurat itu. Ya sebenarnya kan buat Kristen juga ini. Pada intinya gini loh Pak, hukum Taurat itu untuk Bani Israel.
di luar Bani Israel tidak wajib hukumnya mengikuti perintah hukum Taurat. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam diturunkan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, nggak ada tuh Nabi Musa, ya ayuhan nas, nggak ada itu. Kagak ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, ya ayuhan nas. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Jadi hanya Bani Israel. Jadi tanah itu artinya Torah, Nevi'im, Ketuvim itu untuk Bani Israel. Persoalannya ini kenapa ada agama lain mengklaim terus kemudian ada yang diambil, ada yang dibatalkan. Ini kan problem juga sebenarnya Bapak. Betul Bang. Itu masalahnya. Ya tadi saya mau nanya itu sih, kenapa orang Kristen nggak ngelakuin hukum Taurat tuh? Kalau mereka kan ngambil dasarnya dari apa, kitab Tanakh kan? Mau tahu jawabannya Pak? Mau tahu jawabannya Pak? Kenapa Bang? Kalau tidak ada PL, mereka kelihatan sekali Romawinya. Jadi harus ada PL. Betul. Masuk ke Indonesia, ada istilah-istilah Torah, ada istilah Islam. Kelihatan ketutup jati dirinya. Sampulnya diganti Biblos menjadi Alkitab, kata Theos diganti menjadi Allah, kan begitu. Jadi istilah-istilah Islamnya banyak, terus ada Torahnya, nah, kemudian hilang aslinya. Coba seperti di luar negeri, gitu ya. Ya, gimana coba di luar negeri? Udah mulai pergeseran, gereja udah pada kosong gitu Pak. Udah dijualin. Gitu. Intinya sesuai dengan Yeremia 31 nomor 31 bahwa ya Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Yakob, Bani Israel. Jadi Taurat itu bukan perjanjian lama Pak, perjanjian baru untuk Bani Israel. Karena sebelumnya nggak ada ajaran Daud dan atau hukum Taurat yang begitu sangat ketat. Sampai Yudaisme sekarang ini masih pusing juga menjalankan hukum Taurat secara konsekuen. Bagaimana aturannya di sana tentang makanan? Ya, dilarang makanan yang tidak bersisik gitu loh. Saya lihat mereka juga makan cumi kok. Ibu Monik itu makan cumi, makan udang. Iya. Makan dia. Terus Ibu Moni kalau lagi menstruasi gitu, apa dia potong merpati gitu, terus diungsikan, terus kenajisannya itu harus dicuci gitu, nggak boleh tidur sama suami istri, harus dipisahkan kamar. Apa dia konsekuen gitu? Nggak juga. Apa bisa? Berat itu hukum Taurat. Karena memang pada waktu itu Bani Israel sanggup menjalankannya itu. Sangat berat itu. Coba sini ada Yudaisme, bisa nggak konsekuen? Nggak bisa, apalagi hidup di Indonesia. Gimana ceritanya? Hidup di Indonesia melaksanakan hukum Taurat. Godaannya banyak coy. Lo mau apa lu? Gitu Bapak. Untunglah ada Al-Quran turun. Menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Artinya ini Islam ini universal, bisa menaungi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik dari segi sosial, budaya, politik, semua sendi Islam masuk di sana agar teratur rapi gitu. Ekonomi lancar Islam, ya. Perikanan, coba bayangkan kalau cumi haram, udang haram, belut haram, gimana perikanan? Iya, yang tidak bersisik ya. Iya, hancur Pak. Gimana itu? Udang melimpah, cumi melimpah, nggak boleh diperdagangkan. Gitu. Yang konsisten itu kayak babi, yang berkuku tajam, itu. Kira-kira gitu sih dari saya teman-teman. Ya mohon maaf atas keterbatasan ini. Kita juga bukan ustadz kok, kita ini masih belajar juga ya. Semoga tercerahkan bahwa umat Islam itu tidak hidup bebas. Kalaupun kita berbuat keliru,
Ya kita istighfar aja. Semua umat Islam saya rasa istighfar. Habis sholat kita istighfar nggak? Habis sholat istighfar nggak? Istighfar. Kenapa kita istighfar? Siapa tahu kita waktu sholat tidak khusyuk. Betul, kurang sempurna, Bu. Nah itu dia istighfar kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan yang nggak enak itu kan kalau kita buat salah itu kita harus sholat taubat, Bu. Iya kalau benar-benar salah banget gitu ya Pak ya, iya sholat taubat. Ada caranya. Iya. Jam 2 pagi harus bangun sholat taubat kan. Ya nggak enak gitu. Dosa yang tidak diampuni adalah menduakan Tuhan, membuat Tuhan baru selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa yang tidak diampuni. Ini ada yang baru naik nih Pak, kita diskusi sama siapa nih? Jalius, silakan Jalius, sama Lentera Iman, silakan. Dibuka minyak Bapak-bapak. Kalau syirik itu 11-12 dengan musyrik. Syirik itu artinya apa ya? Misalnya ada menganggap ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada kau ambil pasang cincin, nah misalnya cincin ini ada batu, oh ini membuat saya kebal, ini membuat saya segala macam, itu syirik namanya. Kalau musyrik itu menduakan Tuhan, ya kurang lebih 11-12 lah. Artinya ada kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertolongan lain kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ke kuburan minta-minta apa segala macam, itu syirik. Itu kira-kira. Bang, ya boleh juga musyrik pelakunya boleh juga. Aku mau nanya Bang, ya, kalau masalah di Bible itu di Amsal terutama yang masalah Nabi Daud meniduri istri orang, itu di tanah ada ya Bang? Kalau untung ada umat Islam, untung ada Al-Quran, untung ada Nabi Muhammad SAW, dengan ada Al-Quran itu meluruskan semua fitnahan para nabi. Artinya kejadian-kejadian yang ditulis oleh tangan jahil manusia, Nabi Daud alaihissalam tidak pernah demikian. Karena ada 25 nabi di dalam Al-Quran, semua nabi itu mulia. Nah itu Bang, itu makanya bersyukurlah ada Al-Quran. Kalau nggak ada gimana? Tetap mindset kita bahwa Nabi Daud seperti itu. Nauzubillah min zalik. Dosa besar kita Pak kalau percaya itu. Betul Bang, kalau saya sih nggak percaya, cuman saya bingung ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semua nabinya dihujat Bang. Nabi Nuh tukang mabuk sampai telanjang katanya kan. Nabi Daud ngadirin istri orang, suaminya dibunuh, dikirim ke medan perang paling depan kan. Karena kisah-kisah seperti itu tidak bersanad Pak. Mestinya kalau memang begitu bersanad, dari ini ke ini, dari ini ke ini sampai ke Nabi Daud, baru itu bersanad namanya, baru percaya kan. Nggak bersanad. Gitu loh. Jangan hanya cerita seorang ditulis. Nah, bagaimana cara mengkonfirmasi ini benar apa enggak? Ya pakai akal aja. Nah itu, cuman yang saya bingung saat saya ceritakan ke orang Kristen sendiri, di kitab mereka tertulis itu, mereka kaget. Baru mereka baca itu. Nabi Daud dituduh berzina lah, mengambil istri orang, perot-perot di tempat umum. Nauzubillah min dzalik. Ada Nabi Lot, ya kan habis Sodom Gomora itu dibersihkan begitu. Tinggallah Lot bersama kedua anak putrinya begitu di suatu tempat karena ingin punya keturunan. Anak pertamanya berbicara, bagaimana kita punya keturunan? Kita hanya bertiga. Ya kata yang kakaknya, ya nanti malam kita mabokkan ayah kita, nah, kakak dulu yang duluan, besok malamnya adiknya lagi begitu. Nauzubillah min dzalik.
Gimana coba itu kalau nggak ada Al-Quran meluruskan? Kalau nggak ada Al-Quran meluruskan, waduh, kita jadi semua menghina para nabi loh. Iya bang. Bayangkan itu kalau tidak ada Al-Quran, teman-teman. Kita nggak tahu faktanya sebenarnya seperti apa yang dulu. Ya tidak ada salahnya, man. Iya. Karena di situ udah bercampur ya, yang mana yang uzul, yang mana yang dipercaya, yang mana yang tidak, kan bercampur. Ada pendapat manusia seperti kematian Musa kan, itu kan ditulis oleh orang lain. Katanya Torah ditulis Nabi Musa, tapi kalau Nabi Musa bisa menulis kematiannya sendiri gimana? Kan aneh. Artinya ada penulis lain toh ikut campur tangan. Iya, tangan manusia. Ya makanya Al-Quran datanglah celakalah orang yang menulis dengan tangannya sendiri tapi mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Sang Pencipta, kemudian dijual murah. Celakalah orang itu. Ya, sekarang dihisap dia itu. Bang Andi lupa ya sama saya bang. Iya Dulu Pak. Akun saya namanya Marta Dinata. Banyak dilaporin orang. Oh, Marta Dinata. Marta Dinata itu di ini Pak, di Ancol. Jalan Marta Dinata. Itu jalan bang. Oh iya kan, benar kan ya? Saya yang ini bang, yang mualaf tahun 2004 itu bang. Ayo naikin Oten buat lu man. Tunggu, kayak ini nih. Man, sambut itu man. Man, sambut. Monitor Johan, selamat malam. Kristen Islam saudaraku. Johan, monitor Kristen Islam. Johan, monitor Ray, monitor Kristen Islam. Ray, monitor. Gimana sih minta naik diem baik ah. Selamat malam bang Johan. Bang Johan, monitor. Jangan pura-pura budek, nanti beneran budek pula. GR, monitor Kristen Islam. GR, monitor. GR, monitor Kristen Islam saudaraku. Gimana sih pada naik kok nggak ada yang ngomong apa nggak rusak mic-nya apa ya? Tadi paling lucu si Victor ngomong lu Victor sampai lu ngos-ngosan ngomong beneran udah Bang Nisa ngos-ngosan gitu diakui dia ngos-ngosan kurang asem ditanya apa jawab apa. Tapi memang ini sih bang, doktrinnya Johan, sangat berbahaya sih. Karena ya dampaknya begitu, kita tanya apa jawabnya apa, selalu itu begitu. Itu namanya pengalihan bang. Memang kalau kita contohnya kita nanti kalau jawab mereka mikir persekian detik. Kalau saya jawab ini nanti tidak logika. Jadi cari hal lain untuk mengalihkan. Itu hal lumrah itu bang. Johan monitor. Johan. Padahal aktif mikrofonnya. Langsung ngomong. Nah yang paling kelihatan itu bang, egonya itu saat membela yang salah. Dia udah tahu salah tapi dia masih membela gitu. Dan itu akan nampak sekali. Bukan ego sih bang, tapi itu doktrin. Karena kan yang diajarkan Paulus diizinkan berdusta dalam segala hal untuk memberitakan Kristus yang keluar dari selamat malam. Filipi 1. Selamat malam Pak Johan. Alah malah tidur ya. Terus Yon tidur itu aja tuh yang satu baru naik tuh selamat malam dah. Yang apa sih itu hari ini? Selamat malam. Selamat malam saudara-saudaraku. Selamat malam. Habis Kristen Islam saudara. Ya saya Kristen. Apa? Saya Kristen saya Kristen. Oke. Iya. Ada yang mau ditanya? Mau ditanggapi dari pembicaraan? Oh, saya baru masuk, saya belum dengar. Tapi kita bisa nggak diskusi santai saja, pelan-pelan? Bisa. Ya. Diskusi dua arah pun nggak apa-apa. Oke? Oke.
Oke, benar nggak ya Islam mengklaim sebagai agama penyempurna? Bagaimana kira-kira ya? Apa? Apa benar Islam mengklaim sebagai agama penyempurna? Agama penyempurna bukan mempenyempurna apanya, tapi meluruskan pemahaman-pemahaman para umat-umat para nabi terdahulu atau sebelumnya. Contohnya saudaraku, ya contoh, dengarkan dulu biar Anda tidak salah paham. Yahudi menuduh Yesus itu adalah anak dari zina. Al-Quran meluruskan bahwa dia itu bukan anak zina. Kedua, Nasrani atau Kristen ya menuduh bahwa yang mereka salibkan itu adalah Yesus dan Tuhan mereka. Al-Quran meluruskan ya bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus yang sebenarnya ya. Oke, baik. Tetapi juga bukan boleh gini nggak kira-kira saudaraku? Ada nggak satu ayat yang mendukung bahwa yang mengatakan Islam itu agama yang menyempurnakan? Dari mana? Dari Al-Quran? Iya. Maksudnya ayat Al-Quran yang meluruskan bahwa iya, dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa agama Islam itu menyempurnakan. Oke, bentar ya. Saya ambil tablet saya. Apa? Al-Maidah ayat 48. Inilah agamanya. Bisa diperbesar nggak? Kira-kira biar bisa 6. Soalnya saya nggak bisa on cam sebenarnya. Al-Maidah ayat 48 aja, Man. Al-Maidah 48. Oke, open cam ya. Biar nggak disampaikan. Atau mungkin saya yang bantu mungkin. Udah, nggak usah dibantu. Baik. Oke, baik. Udah ada kok. Ini Al-Maidah. Bisa diperbesar nggak ya? Yo. Ya. Tunggu. Nih, Nggak, maksudnya diperbesar, nggak kelihatan soalnya. Al-Maidah ayat 48. Maksudnya diperbesar Saudara. diri sendiri bisa nggak? Dia kalau sendiri diperbesar. Nggak apa-apa, ini aja. Tunggu, saya besarin lagi. Iya. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Maaf bukan mengatur ya. Sama-sama belajar. Saya juga lagi belajar kok. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah membuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Iya, Itu, tapi saudara. di situ sebenarnya begini, maaf bang, saya ini Pak Ustadz atau siapa ya? Ini nggak ada Ustaz, Enggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada Ustadz ya? Oh ya, gini bang, saya kan orang awam bang, saya nggak tahu apa-apa. Itu di situ bang, tadi di dalam surah Al-Maidah 48 itu kitabnya atau agamanya yang menyempurnakan bang? Kitabnya. Kitabnya bang. Tapi yang saya minta tadi kan yang saya maaf bukan saya bertanya, yang saya apa mungkin bertanya juga ya, kan yang saya tanyakan tadi kan apa benar Islam mengklaim agama Islam menyempurnakan gitu bang, bukan kitabnya bang, mungkin maksudnya. Oke, berarti Anda Kasih surah Ali Imran 19 aja. Oke. Berarti Anda memintakan tadi di kitabnya Iya, Al-Quran. kan kitab ya, itu kitab ya. Ya. Dengar dulu bang, kitabnya tadi kan diturunkan kitab ya, udah benar itu Al-Quran. Kita lihat isi Al-Qurannya, isi kitabnya, apakah ada? Ini dia, Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang
yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran maksudnya, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Imran ayat 19. Maaf, Tadi kan Bang, kitabnya. ini, maaf bang, maaf. Tadi kan kitab ya bang. Tapi kan di sini kan yang hanya diridhoi bang. Artinya yang diridhoi itu apa bang? Kan bukannya itu yang diridhoi itu, dengar. Diridhoi itu yang diberikan legal standing, yang dianjurkan, yang diperintahkan. Oh, Itu namanya ridhoi, diberkati. Bahasa sederhananya hanya dinul Islam yang benar, yang lain salah. Itu bahasanya. Tapi yang saya minta ini bang, yang saya minta adalah yang menyempurnakan bang. Ya kan tadi udah dijelaskan ya. Bukan yang itu kan masih diridhoi. Yang saya minta adalah yang menyempurnakan, yang mensempurnakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna begitu. Ya coba aja kalau Islam agama yang tidak sempurna, coba cari kekurangannya yang mana. Oke bang, gini bang. Oke baik, sedikit ya bang, bukan ngajari bang. Saya bukan ngajari, saya juga orang. Ya abang, Oke, bang, abang seakan-akan abang